Shine Garden bersama Wuling dan Jagat Tani mempersembahkan program pelatihan budidaya anggur yang telah diselenggarakan pada hari Minggu, 17 Desember 2023, bertempat di Kaizen Heritage, Jalan Radin Inten 2 Durensawit, Jakarta Timur. Dengan para pengajar yang sudah tentu berkompeten di bidangnya, yakni Kang Warso dan Mbah Deka. Pelatihan ini mencakup banyak sekali materi pembelajaran, seperti cara membuat media tanam, pemilihan bibit pohon anggur, perawatan, pemupukan, dan lain-lain. Bukan hanya mendapatkan ilmu budidaya anggur, peserta yang ikut juga berkesempatan mendapatkan door prize bibit pohon anggur Early Adora dari Shine Garden. Para peserta juga berkesempatan untuk mengikuti test drive mobil dari Wuling. So, gak akan rugi deh kalau ikut pelatihan ini. Ditunggu aja kabar pelatihan selanjutnya dari Shine Garden. Oke, mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Ketemu lagi di Hobi Papa Official. Penggemar dan penghobi tanaman anggur dari Jakarta maupun dari luar Jakarta, berkumpul di Kaizen Heritage, Jalan Radin Inten 2 Durensawit, Jakarta Timur, pada hari Minggu lalu, tanggal 17 Desember 2023. Untuk mengikuti program pelatihan budidaya anggur yang diadakan Shine Garden bersama Wuling dan Jagat Tani. Pelatihan budidaya anggur ini bukan hanya sekedar pertemuan antar penghobi tanaman anggur saja. Event ini juga menjadi tempat mereka untuk belajar, bertanya, serta praktek langsung dari para praktisi yang tentu berkompeten di dunia pengangguran. Yakni ada Kang Warso dan Mbah Deka dari Shine Garden. Dari ITB. Tangan. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang tidak hanya anggur, boleh silakan beliau. Hari ini luar biasa, jadi peserta cukup antusias, banyak yang nanya dan semangat. Kami sebagai penyelenggara dalam hal ini sebagai mentor itu happy banget melihat antusias para peserta pelatihan, dan tadi juga dapat bisikan dari sponsor, mereka happy dengan acara hari ini yang luar biasa katanya, dan sesuai dengan harapan, bahkan yang melakukan test drive pun juga banyak sekali. Dan ini menunjukkan bahwa antusias dari para peserta itu juga bagus gitu. Pelatihan ini juga mencakup banyak sekali materi pembelajaran. Seperti cara membuat media tanam, pemilihan bibit pohon anggur, perawatan, pemupukan, dan lain-lain. Bukan hanya mendapatkan ilmu tentang budidaya anggur, peserta yang ikut juga berkesempatan mendapatkan door prize bibit pohon anggur Early Adora dari Shine Garden. Para peserta juga berkesempatan untuk mengikuti test drive mobil dari Wuling. Salah satu keunikannya adalah mobil ini bisa diajak ngobrol. Logatnya bebas, tapi harus bahasa Indonesia. Kalau mau ngomong sama mobil ini, ada kata kuncinya namanya Halo Wuling. Gitu. Tapi jangan bilang halo Wuling, halo, coba cari uang, nggak bisa. Nggak bisa, nggak semudah itu kehidupan ini. Jadi tetap untuk perintah-perintahnya seperti mau memutar musik, nyalain radio, kalau misalkan kepanasan, itu bisa. Saya dari Jagat Tani, masuk ke Indonesia untuk pelatihan. Nah, saat ini saya berkoordinasi dengan Mas Dodi. Nah, Mas Dodi dari Shine Garden. Memang saya liputan dengan Shine Garden dan kita bicara-bicara. Pelatihan ini juga kedatangan tamu istimewa dari Great Giant Food. Hobi Papa Official. Nah, kenalin ini Ibu Jen. Ini bos saya. Beliau itu bekerja atau bukan bekerja lah, salah satu decision maker di Great Giant Food ya. Great Giant Food yang untuk produksi Sunpride itu ya. Brand kita Sunpride. Kita juga punya beberapa bisnis lah, Rejuve juga ada susu hometown dan banyak juga lah bisnis lain. Kebetulan pada saat hari ini kami sangat tersanjung tersanjung. Ibu berkenan hadir di pelatihannya Shine Garden ini. Ini apa yang kira-kira yang dilihat dari apa yang hari ini Ibu lihat pada acara pelatihan ini seperti ini? Menurut Ibu?
Thanks Mas. Terima kasih juga undangannya. Ya. Saya pernah berkunjung ke Shine Garden. Saya lihat luar biasa ya. Cara Mas itu mendevelop anggur itu yang mana punya persepsi kita selalu import. Ternyata lokal kita tuh cukup bagus, bisa menghasilkan. Dan spesial untuk hari ini punya acara, saya melihat banyak sekali yang tertarik ya. Saya lihat sampai baru 2 hari open undangan sudah langsung close, udah all sold out. Berarti kalau kita melihat antusias dari teman-teman ini luar biasa. Para peserta sangat-sangat antusias dengan pelatihan budidaya anggur ini. Berbagai macam kegiatan diikuti oleh seluruh peserta dari awal acara hingga selesai. Jadi untuk kesan dan kesan kegiatan hari ini kita sangat antusias semua peserta. Ilmu-ilmu yang kita serap dari Kang Warso lumayan baik. Terus juga kita ikut senang, semuanya dibekalin bibit dengan aneka ragam varian. Ya mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim untuk teman-teman pengangguran. Pendapat saya ya seru ya, saling tukar pikiran, sharing, jadi nambah pengalaman, ketemu teman-teman juga gitu. Dan materinya juga bisa dimengerti sih, walaupun baru pemula. Pelatihan hari ini saya rasa sangat enjoy, sangat menarik ya, apalagi kita pulang bawa bibit dan banyak ilmu yang kita dapatkan di pelatihan hari ini. Iya Pak. Kalau anggur yang tiba-tiba tadinya tiba-tiba kecil semua gitu, bukan dibutuh atau bukan di bawah, tapi semuanya kecil. Kecil itu batang, buah. Oh, sebelumnya besar dari tanam. Oh itu normal Pak. Jadi karena awal tumbuh biasanya memang daunnya besar, karena jumlahnya masih sedikit. Donasinya tetap dibuang gitu. Harus dari awal. Ntar kalau dibuang lagi? Enggak, nanti latihan. Jadi enggak. Olah lagi, akhirnya jadi bonsai-bonsai bagus. Asal-muasalnya gitu, dari kegagalan, kemudian saya buatkan ini, saya nggak mau malah, akhirnya malah menghasilkan sesuatu yang bagus. Jadi intinya itu. Siapa sponsornya hari ini? Boleh. Angkat tangan dulu. Sama Jagatani. Oke. Pupuknya merek apa? Tinggi batikku. Saya dapat aja. Bagi 2. Udah bagian. Ini yang belum. Siapa yang belum dapat? Ya udah 2 bagi 2. Udah ya? Bapak. Ya, terima kasih. Nanti kalau kurang bibit mampir ke Shine Garden, kita kasih banyak. Silakan. Ini ada 2 dari tadi yang ngikutin kita nih. Ada YouTuber apa siapa? Inflonasia, Om Ata, Om Rama, Hobi Papa Official. Ini tidak hanya sebagai pelatihan anggur sari, tapi kita jadikan sebagai silaturahmi untuk keluarga kita ya. Kita untuk pertemanan jangka panjang. Semoga kita kalau ada masalah. Amin. Jangan pergi dulu karena ada pembagian sertifikat. Oh siap. Mantap. Sama foto bareng. Kita sebentar lagi mau foto bareng dengan Uli. Bisa mendapatkan informasi ini. Terima kasih untuk Flonasia. Jangan lupa subscribe. Kemudian Hobi Papa Official. Pasti bagian kami dapat juga dari berita dari channel top ini ya. Paling itu yang saya sampaikan, terima kasih. Memang, tidak mudah bagi para pemula untuk mulai menanam anggur. Maka dari itu mereka sangat antusias mengikuti pelatihan budidaya anggur ini. Bahkan ada salah satu peserta yang jauh-jauh datang dengan sukarela. Niat datang di hari itu hanya untuk mengikuti pelatihan budidaya anggur. Dan setelah pelatihan, langsung pulang lagi ke Semarang. Atau nanti kapan rencana pulang mau itu? Ini nanti saya langsung pulang. Kalau tiket saya PP itu nanti jam 3 udah harus. Oh jam 3, tapi dari mana? Dari Jatinegara. Oh Jatinegara, oh stasiun, oh kereta ya? Iya. Oke. Siap. Terima kasih banyak loh. Nanti kapan-kapan kalau pas Semarang kita mampir ke sana. Itu EA-nya ya? Iya. Kapan itu?
Paling siapnya kira-kira IA-nya itu moga-moga Om dapat test drive dah undian ini. Dapat alhamdulillah, tidak dapat ya izin ya boleh, nanti hanya kita ada siapkan. Nanti kira-kira berapa bibit yang akan kita undi di sini, tungguin pengumuman di situ. Yang pasti semua peserta dapat bibit ya. Tapi yang untuk yang door prize tadi, yang bibit undian nanti akan kita hasilnya. Beberapa tahun kebelakang, perkembangan tanaman anggur memang semakin digandrungi, baik dari kalangan orang tua maupun anak muda. Namun, terkadang mindset menjadi petani, menjadi pembudidaya ataupun menjadi pekebun masih menjadi image yang kurang menyenangkan terutama bagi kalangan millennials dan Gen Z. Harapannya sih nanti kedepannya satu hal yang kita benar-benar yang menjadi PR kita ini, sekarang kan teman-teman milenial kemudian Gen Z itu kan sepertinya kurang tertarik dengan dunia pertanian. Nah disinilah kita PR kita, bagaimana kita membuat teman-teman dari Gen Z dan generasi baru ini tetap mencintai dunia pertanian. Ya benar, saya sangat setuju. Sekarang untuk Gen Z ya, dari milenial ke Gen Z itu memang mereka ya mungkin senang hidup kota, orangnya cuek-cuek, nggak peduli. Kalau suruh mereka balik menjadi petani, itu merasa satu pekerjaan yang low level. Sebenarnya petani itu adalah satu pekerjaan yang mulia. Coba, semua orang butuh dari pertanian, produk pertanian. Kami sebagai perusahaan juga kadang-kadang merasa punya kesulitan juga untuk meng-attract, apalagi anak muda untuk base-nya di kebun. Itu sangat susah. Kita harus siapin fasilitas apa-apa, dan apalagi sekarang anak-anak muda banyak kepikiran untuk keberlanjutan kan, sustainability. Bagaimana kita do well for the earth gitu kan, untuk bumi ini. Ya itu mungkin kita juga harus banyak lakukan itu Mas, supaya juga anak-anak muda bisa tertarik. Jadi do good thing for the earth kan. Saya juga kepikiran di sini harapannya tentunya sebesar Great Giant Food ini kan ribuan karyawannya, puluhan ribu ya. Kita punya 25.000 sekitar itu. 25.000 karyawan yang ada di bawah dari grupnya Great Giant Food ini. Itu kan setiap tahun itu kan selalu ingin membutuhkan tenaga kerja ya. Benar. Nah di sini harapannya dari orang-orang yang mencintai pertanian, barangkali bersama yang dari ini ya, dari lulusan-lulusan SMK pertanian itu pasti nanti tuh disinilah yang kadang-kadang ibu sulit mencari ya, mencari tenaga-tenaga yang terampil, yang siap pakai seperti ini, kadang sering mengalami kesulitannya. Nah di sini teman-teman muda ya, ini sangat luas ya, dalam artian baik itu dari kesempatan pekerjaan, bahkan untuk mandiri sendiri itu di dunia pertanian itu tidak kacang ya, bukan kacang-kacangan lagi. Kita bisa, nyatanya Indonesia sekarang di bawah Great Giant Food ini menjadi nomor 1 perusahaan pertanian di dunia. Bayangkan itu ada di Indonesia. Dan itu ada di Lampung, teman-teman Lampung, teman-teman Sumatera. Ayo seluruh Indonesia nih, mari kita benar-benar memulai mencintai pertanian ini. Kita kalau bukan dari kita, siapa lagi? Masa nanti harus kita pakai pekerja dari luar? Harus kita sendiri di sini, ya kan Bu ya? Iya benar. Dan khusus untuk generasi muda, generasi Z, bahwa pertanian itu bukan sesuatu pekerjaan yang rendah ya. Justru kita tuh bisa bangga kalau kita tuh bisa menghasilkan sesuatu untuk Indonesia, spesially Indonesia, dan bisa sampai ke luar negeri. Betapa bagusnya ya. Jadi semangat, jangan itu loh, sedikit-dikit bilang oh ya gengsi harus di kebun, kagak mau. Padahal kalau saya ke kebun tuh indah banget loh. Dan satu hal nih, petani-petani sekarang itu keren-keren loh. Bener, ya kan? Udah pakai IoT, sudah pakai teknologi, semua kita udah pakai drone, jadi udah gampang banget. Petani sekarang itu tidak harus dekil, ya kan? Ya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan itu dengan high tech, dengan segala sesuatu yang tentunya teman-teman muda itu sukain, ya kan? Benar. Ya. Dan teknologi memang penting, itu salah satu teknologi. Kita nggak bisa tradisional juga, kalau mau bertani juga harus petani yang modern. Itu juga salah satu untuk bisa attract milenial, Gen Z, supaya mereka ada satu mainan nih. Jadi kita gampang sekarang monitor, tidak perlu harus ke kebun monitor. Dengan drone terbang kita udah tahu kondisi tanaman seperti apa dan hasilnya seperti apa. Itu salah satu yang juga kami lakukan supaya anak-anak muda bisa lebih tertarik gitu.
Selain menjadi ajang untuk belajar, pelatihan seperti ini menjadi wadah bagi para pemula untuk semakin menumbuhkan kepercayaan diri dalam menanam pohon anggur, dengan bisa bertanya kepada komunitas-komunitas anggur yang sudah terbuka tentunya. Harapannya, bagi para pemula terutama, tidak takut dan bingung lagi untuk mulai menanam pohon anggur, sehingga Indonesia selain bisa swasembada lumbung pangan tentunya, dapat swasembada buah, seperti buah anggur agar tidak kalah saing dengan buah anggur import yang belakangan masif masuk ke Indonesia. Sebenarnya potensi anggur itu pasti ada. Indonesia tuh konsumsi anggur tuh gede banget. Tapi memang kita akui bahwa impor itu bisa mengganggu kalau kita mau bisnis di anggur, harusnya untuk impor kita bisa batasin. Kalau kita bisa bersaing ya. Kalau dengan sekarang melihat kembangan dari Shine Gardens yang skill-nya bisa memproduksikan anggur yang kualitasnya luar biasa, harusnya kita bisa take over dari yang import itu. Kita melihat kalau kita bertani, kita perlu gandeng petani. Gimana sih kita bisa memajukan petani bersama? Ya, karena perusahaan nggak mungkin bergerak sendiri. Kita punya limitasi tanah, kita punya ini. Tapi memang challenge-nya adalah gimana sih membuat petani itu bisa ikut seirama. Karena kita tahu petani itu mungkin kadang-kadang belum terlatih ya. Iya, belum terlatih dengan baik. Dan petani itu kadang-kadang dia memikirkan SOP sendiri, bukan standar SOP. Jadi itu yang challenge. Ya, dan sekarang kita bertambah terus. Mungkin target kita ke depan bisa mencapai 6.000 sampai 10 petani, 10.000 petani. Itu yang kita amin, tapi hard. 2.000-nya dari aku. Ya, nanti kita pikirin, karena pemasaran itu mikir ya. Kita harus pikirin. Ya. Yang terpenting masalah pemasaran. Ya. Hasil akhirnya itu mau kemana itu. Dan kenapa? Satu masalah adalah di pertaniannya, di kebunnya mungkin bagus, tapi supply chain itu problem. Kita itu banyak waste, 40% bisa dibilang itu waste-nya di supply chain. Jadi dari tanam sampai ke consumer itu 40% waste. Petani di bawah, benar, itu waste-nya luar biasa besar. Karena kita dari petanian keluar bagus. Kalau kita shipping-nya delay, supply chain-nya delay, semua itu akan buat rusak semua. Ini untuk pemerintah barangkali mendengarkan ini, mohon didengar. 40% loh. Iya loh, 40%. Itu memang risetnya 40% kita waste. Berarti ada kendala di masalah distribusi, transportasi dan sebagainya ya? Iya benar. Harapannya pemerintah yang meneruskan ini bisa mendengarkan ini. Siapapun yang terbaik untuk Indonesia lah kita. Yang penting aman, kita bisa bertani, ya kan? Kita bisa hahaha, ya kan? Tetap happy ya, petani happy. Petani happy, petani milenial happy ya. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Buya. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.